Selamat malam Bapak Ibu, Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar saudara-saudaraku sekalian? Saya harap semua masih dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang suatu apapun. Saya percaya kasih karunia Allah telah menuntun kita. Dan kita sudah tiba pada hari ke-9 dari rangkaian 10 hari berdoa. Besok malam adalah waktu terakhir bagi kita untuk boleh berdoa bersama-sama. Dan pada hari Sabat kita akan tutup di gereja masing-masing ataupun mungkin secara virtual untuk tetap berdoa. Malam hari ini, pekabaran firman Allah hari ke-9 berjudul, apakah saya bekerja untuk Allah atau apakah Allah bekerja melalui saya? Mari kita tunduk kepala sejenak, kita akan berdoa. Allah kekal, Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami siap mempelajari kebenaran firman-Mu, Bapa. Hadir dan tinggallah di dalam diri kami, ya roh kebenaran, urapi kami dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pernahkah saudaraku merasakan apa yang saudaraku lakukan dalam pelayanan seolah-olah tidak memberikan hasil yang maksimal? Apa masalahnya? Apakah kita belum bersungguh-sungguh dalam pekerjaan Tuhan ini? Ataukah ada sesuatu sebab yang lain yang membuat sehingga sepertinya pelayanan kita tidak maksimal? Satu kali diceritakan ada seorang mahasiswa teologi dari Austria yang bernama Zolt. Dia diundang untuk mengadakan sebuah kebangunan rohani di Kenya. Tetapi tidak tahu kenapa, dari setiap malam undangan yang hadir hanya kurang lebih 30-an orang saja. Dia frustasi, dia stres. Karena dia rindu ada begitu banyak orang yang boleh mendengar pekabaran yang dia sampaikan. Akhirnya dia masuk ke dalam sebuah kamar, mengunci dirinya selama 4 jam. Dan dia berdoa memohon pertolongan Tuhan. Dia bergumul di sana dan minta Tuhan membuat mujizat. Saudaraku yang kasih, apa yang terjadi? Malam berikutnya dia yakin bahwa kasih Tuhan mendengar doanya. Malam itu 600 orang datang. Malam berikutnya 700 orang. Malam berikutnya 1000 orang. Sampai pada akhirnya di akhir dari kebangunan rohani itu 39 orang menyerahkan diri dalam baptisan. Ketika saya membaca kisah ini, saya flashback, mencoba melihat apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan pelayanan saya pribadi. Seringkali saya juga merasakan seperti yang Zor tadi rasakan. Apa yang salah dengan pelayanan kami? Kok kelihatannya seperti tidak maksimal? Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, jika kita mencoba hal-hal yang besar untuk Allah, pertanyaannya yang harus kita tanyakan adalah, apakah saya ini bekerja untuk Allah? Apakah saya sementara bekerja untuk Allah? Ataukah Allah yang sementara bekerja melalui saya? Sudut pandang yang berbeda membuat hasil yang berbeda juga. Jika saudara dan saya menganggap bahwa kita sebagai tokoh utama, disinilah letak kegagalan kita. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah yang kuat bekerja melalui kita manusia yang lemah. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 katakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kalau Allah yang bekerja melalui saya, maka apakah seharusnya yang harus kita perhatikan? Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana seharusnya kita hidup sehingga kita bisa digunakan oleh Allah. Yang pertama, kita harus hidup dalam Roh Kudus. Sepanjang kurang lebih 9 hari kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Saya selalu ulang-ulang bahwa jika saudara dan saya mengaku bahwa kita adalah umat-umat Allah, biarlah kita boleh merasa yakin
bahwa Yesus hidup di dalam kita. Jadi jika Yesus hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Dia, Tuhan katakan, mintalah apa saja yang kau kehendaki, maka aku akan melakukannya untukmu. Yang kedua, hidup dalam penyerahan penuh kepada Kristus. Pada waktu saudara dan saya merasa bahwa kita melakukan pekerjaan pelayanan ini, apapun pekerjaan pelayanan yang kita lakukan, jangan pernah lupa bahwa keberhasilan hanya ada di dalam Yesus. Itulah sebabnya kita harus menyerahkan sepenuhnya segala perkara atau apapun juga yang kita lakukan di dalam Dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam buku Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 314 dikatakan demikian. Kemasyhuran firman itu tidak ada gunanya tanpa kehadiran dan pertolongan Roh Kudus yang terus menerus. Sepanjang 9 hari kita berdoa, permohonan kita yang utama adalah karunia Roh Kudus. Itulah sebabnya di malam yang ke-9 ini, sekali lagi, mari kita coba renungkan betapa pentingnya kita secara kontinu memohon kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, pekerjaan pelayanan itu ada banyak. Bukan oleh keperkasaan ataupun dengan kekuatan kita berhasil, saudara. Bila mana Tuhan menghendaki supaya kita menggunakan talenta menulis yang ada pada kita untuk menulis bacaan rohani, maka dikatakan tulisannya White, Letters and Manuscript, volume 1, halaman 532 demikian. Jika keselamatan Tuhan ada pada diri penulis bacaan rohani, kuasa yang sama juga akan dirasakan oleh pembaca. Tidak heran, ada banyak tulisan-tulisan, bacaan-bacaan yang berbau rohani kita baca. Tetapi tidak semua bacaan-bacaan rohani itu betul-betul dapat menjamah hati. Rupanya ada rahasianya. Jika penulis dijamah oleh Roh Kudus, maka yang membaca juga akan dijamah oleh Roh-Nya. Jadi tidak sembarangan menulis, saudaraku. Bagi saudara-saudara yang hobi menulis, jika itu tulisan-tulisan rohani, maka biarlah kita meminta kuasa Roh Kudus Tuhan untuk memberkati tulisan itu. Sehingga setiap yang membaca ada power, ada kuasa untuk disanggupkan melakukannya. Tetapi tulisan yang tidak sepenuhnya dihasilkan demi kemuliaan Tuhan, tidak sepenuhnya diabdikan kepadanya, para malaikat akan merasakan kekurangannya dalam kesedihan. Mereka akan berpaling dan tidak akan mengesankan pembaca karena Tuhan dan Roh-Nya tidak ada di dalamnya. Kata-katanya baik, tetapi tidak memiliki kehangatan oleh pengaruh Roh Allah. Jadi apapun pelayanan saudara dan saya, entahkah itu lewat pembahasan firman seperti malam hari ini, ataukah penulisan lewat apa saja media, kita perlu pertolongan Roh Kudus agar apa yang kita sampaikan dapat menjamah hati siapapun yang mendengar atau membacanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam buku Christian Service halaman 260 katakan demikian. Prinsip ini berlaku untuk semua tugas, baik pelayanan mengajar, memimpin, proyek-proyek misi, melatih anak-anak, atau apa saja. Bukan kekuatan yang berasal dari manusia yang membuat pekerjaan itu berhasil. Adalah kekuatan kecerdasan sorgawi yang bekerja dengan agen manusia yang membawa pekerjaan kepada kesempurnaan. Intinya adalah hanya kuasa Roh Kudus yang dapat membuat pekerjaan pelayanan kita berhasil. Saya teringat dengan semua hal yang boleh saya kerjakan dalam tugas pelayanan 18 tahun di dalam ladang Tuhan. Ada masa-masa di mana sungguh berat melayani. Menghadapi berbagai macam orang dengan warna yang berbeda. Dan di situ membuat kita lebih bergantung kepada Tuhan. Allah yang memberikan Roh Kudus tadi, memberikan juga kekuatan kepada saudara dan saya dalam tugas pelayanan kita.
di awal tahun 2021. Saya hanya rindu agar kita semua boleh berlipat lutut di hadapan Tuhan, memohon karunia Roh Kudus-Nya. Pekerjaan Tuhan ini sungguh berat. Kita menghadapi hal-hal yang di luar dugaan. Halangan-halangan bukan hanya dari luar tetapi juga dari dalam. Itulah sebabnya kita hanya bisa bekerja jika Roh Kudus memampukan kita. Saudaraku yang kasih, masih ingat Paulus? Ketika Paulus dipanggil untuk melayani, dia dengan jelas katakan, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Galati 2 ayat 20. Paulus menyerahkan otonominya dan membiarkan Kristus memimpin hidupnya. Dia tidak bekerja sendirian. Allah menggunakan dia, Allah bekerja di dalam dia, sehingga Tuhan menyanggupkan dia menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kuncinya adalah kita harus berada di dalam Kristus. Allah ingin melakukan hal-hal yang luar biasa dan besar di dalam diri saudaraku dan saya. Tetapi dia perlu penyerahan diri mutlak dari kita semua. Kita tidak akan pernah digunakan dalam tugas pelayanan kalau kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Dia. Rencananya jauh melampaui kemampuan kita sendiri. Dan hanya dengan hubungan doa yang konstan dengannya, kita dapat melaksanakan tugas yang dipercayakan ini. Malam hari ini Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, saya rindu agar kita semua boleh merenungkan pekabaran malam hari ini. Apakah saya yang bekerja untuk Allah? Ataukah Allah yang bekerja melalui saya? Sudut pandang yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda. Jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Allah, jauhilah kejahatan, dan Dia akan bekerja di dalammu. Kasih Tuhan kiranya menolong kita, sehingga kita dapat melayani dengan lebih baik lagi tahun ini. Biarlah Allah yang bekerja di dalam kita. Amin. Malam hari ini, sekali lagi kita akan berdoa. Dan saya berharap saudara-saudara tetap berdoa di rumah masing-masing. Pekabaran-pekabaran yang disampaikan tetap kita doakan, agar dengan demikian itu dapat membawa kekuatan bagi kita di sepanjang tahun yang baru ini. Mari kita berdoa. Allah kekal, Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang memiliki segalanya. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan yang begitu agung dan ajaib dalam kehidupan kami. Malam hari ini sebelum kami naikkan segala doa dan permohonan kami datang kembali merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Berkemurahan kasih-Mu mengampuni kami. Kami sadar banyak salah dosa kami sepanjang hari ini. Telah menyakiti hati sesama kami. Menyakiti hati-Mu Tuhan dengan segala tingkah laku perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kasih-Mu kiranya mengampuni kami. Tahirkan dan layakkan kami untuk menaikkan segala doa dan permohonan ini. Malam hari ini Bapa, izinkan kami mohon jamahan kasih-Mu. Kami butuh Roh Kudus-Mu Bapa. Curahkanlah kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami memerlukan Engkau. Kasih-Mu sajalah yang kiranya mengurapi kami, sehingga kami dapat hidup seperti yang Tuhan inginkan. Pelayanan kami hanya bisa berhasil Bapa, jika Roh-Mu bersama-sama dengan kami. Oh Tuhan, terima kami sebagaimana kami ada, dan gunakan kami untuk pekerjaan-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk beberapa permohonan yang telah disampaikan dari malam ke malam. Oh Tuhan, sedengkanlah telinga-Mu ya Allah. Kasih Tuhan memberkati keluarga Ibu Susi di Denpasar. Kami tidak tahu apakah masalah mereka sudah terselesaikan. Namun kami tetap akan terus berdoa. Memohon jamahan kasih sayang Tuhan, agar Tuhan menjamah keluarga ini.
Masalah apapun yang saat ini dihadapi dalam keluarga mereka, oh Tuhan, campur tanganlah dan buatlah yang terbaik bagi mereka. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga Jimmy Rasi di Lumajang. Kasih Tuhan menjamah dan memberkati keluarga ini Bapa. Biarlah diberikan hikmat akal budi, sehingga keluarga ini boleh menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan kerohanian mereka. Biarlah Tuhan memberkati juga Ibu Vivin dalam hubungan dengan para pimpinan di perusahaannya. Kasih karunia-Mu kiranya menyertai agar beliau dapat lebih nyaman bekerja di dalam perusahaan ini. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga Yefta Yanuar di Malang, mengenai masalah rumah yang mereka hadapi. Oh Tuhan, berkatilah agar masalah ini boleh segera selesai dan apa yang menjadi hak mereka, mereka boleh segera dapatkan. Tak lupa kami berdoa juga untuk Ibu Nanda, kasih sayang Tuhan memberkati, sehingga di dalam proses kehamilannya yang memasuki usia 6 bulan ini, benar-benar ibu dan bayi sehat, dan kasih karunia Tuhan menyertai sampai proses melahirkan nanti tiba. Ibu dan bayi dalam keadaan baik selamat. Kasih kemurahan Tuhan kiranya menyertai keluarga Yanuar. Malam hari ini juga kami pun berdoa untuk keluarga Anis di Tunjung Rejo. Hikmat akal budi Tuhan karuniakan untuk mendidik dan membesarkan anak-anak yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan mereka. Biarlah pergumulan mereka Tuhan Engkau indahkan dan buat yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami percaya Tuhan juga memberkati keluarga Limadi di Lumajang. Istri yang sedang hamil Tuhan memberkati agar tetap sehat sampai proses melahirkan nanti. Demikian juga rencana-rencana mereka ke depan kami pun serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati agar mereka pun dapat memutuskan yang terbaik bagi masa depan mereka. Bapak Ferry Salim, orang tua yang di Palu kami pun serahkan ke dalam tangan-Mu, agar beliau boleh segera sembuh kembali seperti sedia kala. Berdoa juga untuk keluarga Bapak Abram di Lumajang. Secara khusus kami mohon jamahan Tuhan memberkati semua anak-anak, anak mantu dan cucu, keluarga Rendra, keluarga Alvin, juga saudara Erik. Jamah mereka, lindungi mereka dari segala hal yang tidak kami inginkan, terlebih agar mereka boleh setia di dalam kebenaran Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk rumah sehat di Lumajang yang saat ini dikelola Ibu Susilo. Kasih Tuhan memberkati agar usaha ini pun dapat semakin maju dan Tuhan menjamah sehingga usaha rumah sehat ini dapat membawa lebih banyak jiwa datang kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk Ibu Hana Suwanti di Malang. Sebagai single parent banyak pergumulan beliau Bapa. Indahkanlah doanya. Kasih-Mu menyertai sehingga ibu ini dapat menjadi contoh dan teladan bagi anak-anaknya. Mereka semua hidup di dalam kebenaran Tuhan dan diberikan kuasa untuk melakukan yang terbaik di dalam keluarga mereka. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga Tina di Surabaya, keluarga Yohanes di Tunjung Rejo, keluarga Novi Budiarti Purba di Sukabumi, Jawa Barat. Kerinduan mereka untuk memiliki keturunan, ya Allah, kabulkanlah kiranya sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami pun berdoa juga secara khusus bagi Oma Cuhong yang berada dalam kesendirian di Kelakah, Lumajang. Jaga beliau agar tetap sehat dalam lindungan Tuhan, jauhkan dari segala yang tidak kami inginkan, agar Oma ini akan tetap dalam lindungan-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk para korban ataupun keluarga dari pesawat Sriwijaya Air yang mengalami musibah beberapa waktu yang lalu. Kami bersyukur ada begitu banyak kemajuan yang didapat. Kasih Tuhan memberkati agar semua dapat diselesaikan dengan baik. Keluarga yang berduka pun dihiburkan. Bapa di sorga kami berdoa juga untuk orang tua dari Ibu Lori Pagiling yang menjalani proses operasi mata di Papua. Kasih Tuhan memberkati agar ibu ini boleh segera pulih kembali seperti sedia kala. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga Boy Harmawan di Ngijo, Malang. Secara khusus Ibu Rike yang saat ini sementara dirawat di rumah sakit. Kasih Tuhan menjamah sehingga ibu ini boleh segera sehat kembali seperti sedia kala. Kami yakin Tuhan,
Kasih-Mu akan menyertai saudara-saudara kami dalam pergumulan mereka. Malam hari ini kami pun berdoa secara khusus Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan di seluruh dunia. Kami rindu agar Tuhan boleh membangkitkan perawat dan dokter untuk membuka gereja baru di antara 1978 kelompok orang di 22 negara di divisi Afrika Tengah Barat. Biarlah kasih-Mu yang akan menolong, menyertai dan memberkati 49 juta orang di 19 kota yang paling tidak terjangkau di divisi Trans Eropa. Sudah saatnya Tuhan, kebenaran-Mu boleh disampaikan kepada mereka. Bangkitkanlah misionari-misionari, orang-orang yang dapat melaksanakan pekerjaan ini. Kami pun berdoa Tuhan untuk anak-anak kami. Tolong berdayakan mereka untuk berdiri dengan berani untuk Engkau ketika mereka menghadapi rintangan dan tekanan. Bantu mereka membuat pilihan yang bijak untuk membela kebenaran Tuhan. Kasih Tuhan kiranya menyertai sehingga anak-anak kami boleh tetap setia di dalam kebenaran Tuhan. Ajar kami Bapa untuk mengikuti teladan Kristus yang tidak mementingkan diri dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kami. Lengkapilah kami untuk melayani sebagai misionaris medis, relawan komunitas dan teman bagi mereka yang membutuhkan. Oh Bapa, semoga kebangkitan besar dari kesalehan dapat menyapu gereja-Mu di hari-hari terakhir ini, sehingga kami dapat membela kebenaran walau langit runtuh sekalipun. Bapa, terima kasih. Segala doa kami naikkan di hadapan Tuhan. Jawablah sekedar kemurahan-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini pekabaran firman Tuhan dan rangkaian doa 10 hari sedunia, hari ke-9. Saya bersyukur Tuhan masih memberi kita kesehatan. Tuhan kiranya tolong agar kita boleh tetap setia. Sampai besok malam terakhir kita akan berdoa bersama. Semoga Allah memberkati kita dan semoga doa-doa kita berkenan di hadapan-Nya. Amin.